Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Natasha dengan NIM 1261022111035 dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan mereview jurnal untuk tugas sejarah peradilan Islam. Untuk jurnal yang pertama, saya akan mereview jurnal Al-Qalam nomor 50 10/1994 dengan judul Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Utsmani yang ditulis oleh Dr. Andes M.A. Tihami M.A. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kajian hukum dan peradilan Islam adalah aspek sejarahnya perkembangan hukum Islam dalam periode-periode tertentu. Hukum Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani termasuk dalam periode terakhir yaitu periode taklid. Periode taklid merupakan kecenderungan ulama-ulama untuk mencukupkan cakupan hukum Islam pada kitab-kitab yang diwarisi dalam periode-periode sebelumnya. Di dalam pendahuluan, penulis menuliskan tujuan dari penulisan jurnal tersebut, yaitu untuk memudahkan pembahasan gambaran hukum dan peradilan Islam pada masa Turki Utsmani yang dibagi dalam dua periode, yaitu periode Tanzimat dan periode sesudah Tanzimat. Selanjutnya, dalam jurnal ini membahas tentang kerajaan Turki Utsmani. Dalam sejarah perkembangan kerajaan Turki Utsmani mencatat kemajuannya dalam bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Namun kemudian kemajuan dan kejayaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang disebabkan karena kelemahan di bidang militer. Hukum dan peradilan sebelum Tanzimat. Hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau, termasuk kerajaan Turki Utsmani, bukan hanya hukum fikih, tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan. Dilihat dari pelaksanaan dan posisi serta peradilan Islam di kerajaan Turki Utsmani sebelum Tanzimat nampak berhubungan dengan sistem dan struktur pemerintahan. Hukum dan peradilan Islam sesudah Tanzimat. Tanzimat ialah suatu zaman penggalakan peraturan dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Munculnya Tanzimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Menurut saya, untuk kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yaitu, kelebihan jurnal ini membahas secara menyeluruh tentang kerajaan Turki Utsmani sebelum periode Tanzimat dan sesudah Tanzimat, sehingga kita tahu bagaimana hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di kerajaan Islam di masa lampau. Untuk kekurangannya, jurnal ini tidak menuliskan secara langsung apa tujuan dalam penulisan ini, dan jurnal ini hanya menyampaikan materi saja. Untuk review jurnal yang kedua yaitu Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, Masa Kesultanan Islam Prakolonial, yang ditulis oleh Ismanto dan Suparman. Dalam pendahuluan, hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakan perkembangan hukum Islam di Indonesia, erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, amat wajar jika kajian kedudukan hukum Islam prakolonial dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islam di Indonesia. Periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode tahkim, periode al-ahwali wal-aqdi, dan periode tauliyah. Peradilan Islam masa Kesultanan Islam, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, peradilan agama Islam di Kerajaan Kesultanan Mataram, peradilan Islam di Kerajaan atau Kesultanan Aceh dan Banjar, yang keempat yaitu peradilan agama di Peradilan Banjar, yang kelima peradilan agama Islam di Pringanan Peradilan Islam di Banten, yang ketujuh yaitu peradilan agama Islam di Sulawesi. Menurut saya, untuk kekurangan dan kelebihan jurnal yaitu, kelebihan jurnal ini memberikan banyak literasi tentang periodisasi peradilan Islam di Nusantara serta peradilan Islam pada masa kesultanan, dan masih banyak lagi. Untuk kekurangannya yaitu, kekurangan dari jurnal ini, penulis tidak memberikan tujuan dan juga tidak menjelaskan bagaimana sejarah dari peradilan Islam itu sendiri. Jurnal ketiga yaitu Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya, yang penulisnya yaitu Qurratul Aini, Ana Khosyah, dan Sri Lumatus Sa'adah. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islah Yudisia, volume 7, nomor 1, Juni 2016. Pendahuluan, runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru 105 yang telah memerintah Indonesia selama 32 tahun melahirkan berbagai fenomena menarik. Di satu sisi muncul tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan demokratis, penghargaan terhadap hak sipil, otonomi daerah, dan dibukanya ruang-ruang publik yang selama ini selalu dikendalikan. Berbagai fenomena politik syariah tersebut, kasus Nangroe Aceh Darussalam barangkali merupakan kasus yang unik. Wilayah ujung barat Indonesia ini memiliki tradisi Islam yang khas, struktur sosialnya penuh pergolakan. Pengalaman wilayah ini dalam bersentuhan dengan kolonialisme yang sangat singkat juga membuatnya unik. Aceh merupakan daerah Indonesia yang paling sedikit dipengaruhi kolonialisme dan oleh karena itu paling independen. Permasalahan dan tujuan dari penulis. Permasalahan, bagaimana seharusnya kita mengamati otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Nangroe Aceh Darussalam? Mengapa isu syariah Islam memegang peran penting dalam pergaulan politik Aceh? Apa latar belakangnya? Bagaimana prospek penerapan syariah Islam di sana?
Untuk tujuannya, tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk itu, bagian pertama, tulisan ini akan dicurahkan untuk membicarakan praktik hukum Islam di Aceh sejak pada zaman prakolonial hingga masa kemerdekaan. Bab selanjutnya akan membahas proses peralihan dari peradilan agama ke mahkamah syariah. Bab terakhir, yang merupakan catatan penutup, akan membahas prospek syariah Islam dan mahkamah syariah di Nangroe Aceh Darussalam. Sejarah hukum Islam di Aceh. Dalam sejarah Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling awal bersentuhan dengan Islam. Hal ini tidak bisa lepas pada kedatangan Islam ke Nusantara melalui bidang perdagangan internasional, yaitu kedatangan Islam yang berhubungan dagang antara Timur Tengah dengan Cina. Lalu setelahnya kerajaan sebagai pemegang roda pemerintah dikuasai seorang raja muslim yang secara otomatis Islam memegang peran penting dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh. Di masa kolonial Belanda, kerajaan Aceh masih tetap kokoh berdiri dan berhasil menjaga independensinya. Hubungan kompleks antara pemerintah kolonial Belanda di satu sisi dan gerakan perlawanan rakyat Aceh di sisi yang lain menciptakan polarisasi dalam kekuatan politik yang semakin terkonsentrasi dalam tiga kekuatan, yaitu Kesultanan, Ulai Balang, dan ulama. Selanjutnya, hukum Islam masih kuat diterapkan pada saat ini waktu mengalami perubahan terutama di masa Orde Baru. Pada masa era reformasi, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pertanyaan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Pada masa inilah pengadilan agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syariah. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 11 2003 dan UU NAD nomor 18 2001 yang kemudian diatur oleh Konun nomor 10 2002 sehubungan dengan penerapan syariah Islam di Aceh. Setidak-tidaknya ada 17 perda atau konun yang diterapkan antara tahun 2000 dan 2006. Beberapa persoalan bahwa perda atau konun yang ditetapkan di Nangroe Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni privat dan yang bersifat publik, antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dan soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Hal ini yang menimbulkan disonansi sehingga hukum Islam adalah aturan perilaku atau moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Tidak semua dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern.